Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membagikan materi pembelajaran yaitu tema 5 subtema 1. Kalau kemarin tema 4-nya sudah selesai dengan tema berbagai pekerjaan. Di tema 5 ini adalah tema terakhir pada semester 1 yaitu tentang kepahlawanan. Mari kita simak pembahasannya, jangan lupa ditonton sampai dengan habis supaya bisa memahami materi-materi yang saya jelaskan. Yang pertama, Kerajaan Tarumanegara ini tentunya pada tema 5 ini banyak membahas tentang raja-raja dan kerajaan yang pernah ada di Indonesia. Salah satunya adalah Kerajaan Tarumanegara. Rajanya adalah Purnawarman, adalah raja yang gagah berani, bijaksana dan tegar dalam menghadapi musuh. Jasa-jasa Raja Purnawarman yang pertama membangun saluran air, memajukan usaha pertanian, memberi hadiah 1.000 ekor sapi untuk tokoh agama. Yang keempat, memberantas perompak. Sebagai wujud kecintaan rakyatnya, telapak kaki Raja Purnawarman diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal prasasti Ciretun. Ini contohnya, ini telapak kakinya Raja Purnawarman karena berjuang demi rakyatnya. Jadi pahlawan itu harus berjuang demi rakyat dan bangsanya. Ini kalau zaman dulu itu tentunya untuk mengusir penjajah, tetapi saat ini apakah kita bisa menjadi pahlawan? Tentu saja bisa dengan belajar giat, membanggakan nusa, bangsa, dan agama. Jadi tetap bisa saat ini pahlawan-pahlawan masa kini. Materi selanjutnya yaitu sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya di sini ada 5. Ini nanti kita ulas satu persatu apa saja sifat-sifat cahaya. Yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Cahaya akan merambat lurus jika melewati satu medium perantara. Ini jika dirasa penting boleh dicatat di buku catatannya. Ini contohnya. Jadi ini ada lilin yang menyala, ini ada karton perangkap 3, di sini ada diberi lubang. Jadi di sini ada anak yang melihat nanti cahaya lilinnya akan terlihat. Ini menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus, tidak belok-belok seperti ini. Jadi lurus melewati lubang-lubang ini. Itu menunjukkan bahwa cahaya itu merambat lurus. Yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya ada 2 jenis, yaitu pemantulan baur dan pemantulan sempurna. Pemantulan baur jika cahaya mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata. Ini contohnya batu atau apa, yang penting tidak rata. Kalau pemantulan sempurna itu jika cahaya mengenai permukaan yang rata, contohnya cermin, maka akan dipantulkan. Tembok, bukan tembok, yang cermin itu. Cermin akan dipantulkan, kalau tembok tidak bisa memantulkan. Ini contohnya cermin. Jadi ini sudut datangnya sama dengan sudut keluarnya. Ini dari sini ke sini. Nah, contohnya ini gambarnya. Pemantulan teratur itu sama sudutnya. Jadi dari sudut datang sama datang sudut keluar. Tapi beda dengan pemantulan baur karena ini tidak rata. Nah ini sudutnya kan besarnya tidak sama. Kalau ini kan sama semua besar sudutnya. Tapi kalau pemantulan baur tidak. Ini karena mengenai benda atau permukaan yang kasar atau tidak rata. Yang ketiga, cahaya menembus benda bening. Ini siang hari di dalam rumah akan terang tanpa menyalakan lampu karena cahaya matahari menembus kaca rumah. Nah ini contohnya, ini membuat terang, berarti cahaya itu bisa menembus benda bening. Contoh lainnya lagi, lampu motor itu pada malam hari itu kan di depannya ada kacanya. Tetapi cahaya dari lampu yang ada di dalam itu juga dapat menembus kaca tersebut. Jadi ini membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Yang keempat, sifat yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Ini jika cahaya melewati 2 zat yang berbeda.
yaitu gas ke cair, maka cahaya tersebut akan dibelokkan. Ini maksudnya ini pensil ini nih kan zatnya zat gas udara yang di sini cair berupa air, maka seakan-akan akan terlihat bengkok, tetapi atau patah, bukan bengkok, akan terlihat patah. Tetapi ini sebenarnya tidak patah. Ini menunjukkan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Jadi seperti itu. Ini bisa dipraktekkan apakah benar pensil yang dimasukkan dalam gelas bening diisi air akan terlihat patah. Nah, kalau ya itu berarti menunjukkan bahwa cahaya itu dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ini kan lurusnya seharusnya di sini lurusnya, tetapi di sini ini terlihat patah, seakan-akan patah. Yang terakhir yaitu cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat diuraikan ke beberapa warna, begitu juga sebaliknya. Dari satu warna menjadi beberapa warna atau beberapa warna menjadi satu warna. Contohnya terjadinya pelangi dan gelembung sabun. Pelangi terjadi karena peristiwa penguraian cahaya atau kata lainnya dispersi. Apa itu dispersi? Adalah penguraian cahaya putih menjadi berbagai cahaya warna. Kalau dilihat cahaya matahari itu kan cahaya putih saja, tetapi itu bisa diuraikan menjadi berbagai warna. Nah, contohnya ini pelangi ini kan, pelangi ini terjadi jika pada saat hujan itu ada cahaya matahari, maka akan terjadi pelangi. Ini biasanya gerimis. Nah, ini gelembung sabun, kalau pernah main waktu kecil itu, ini kalau disemprotkan maka akan terjadi berbagai warna di sini. Kalau ini kan dari cahaya putih ke berbagai warna, tapi kalau berbagai warna ke cahaya putih itu contohnya cakram warna. Nanti dijelaskan di materi selanjutnya. Pancasila sila keempat, kalau yang kemarin itu di tema 4 sila ketiganya, ini sila keempat. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang sila keempat adalah kepala banteng. Lambang banteng digunakan karena banteng adalah hewan sosial, suka berkumpul, seperti halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Jadi filosofi mengapa sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng itu adalah ini. Makna sila keempat yaitu yang pertama mendahulukan kepentingan serta tujuan bersama, cinta permusyawaratan dan demokrasi, dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, sosial kemanusiaan. Contoh sikap yang mencerminkan sila keempat Pancasila yaitu pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua regu pramuka, melakukan diskusi kelompok, pembagian tugas dalam penyelesaian tugas sekolah. Jadi kalau kerja kelompok untuk menyelesaikan tugas sekolah itu kita sudah mencerminkan sikap sila keempat Pancasila. Selanjutnya lagu Maju Tak Gentar, tentunya sudah pernah mendengar lagu Maju Tak Gentar. Birama lagu Maju Tak Gentar adalah 4/4, itu artinya setiap birama terdiri dari 4 ketukan. Pencipta lagu Maju Tak Gentar adalah C. Simanjuntak. Ini di cerdas tangkasnya ada, nanti bisa dinyanyikan. Cakram warna ini yang saya jelaskan sebelumnya tadi, yaitu yang dispersi cahaya. Kalau tadi pelangi dan busa sabun itu dari cahaya putih diuraikan ke banyak warna, tapi kalau cakram warna ini kebalikannya, yaitu digunakan untuk membuktikan perpaduan berbagai warna akan menjadi warna putih. Alat dan bahannya kertas karton, gunting, jangka, penggaris, pensil warna atau spidol warna, dan tali. Ini contohnya. Ini dari berbagai warna. Nanti kalau diputar itu karena cepatnya berputar itu seakan-akan ini menjadi warna putih.
Cara membuatnya seperti ini. Ini menggunakan gelas plastik ini. Tapi kalau nah ini sebagai pengganti jangka, digunting terus dilubangi, diberi tali. Itu kalau ditarik kuat-kuat maka warna ini akan menjadi warna putih. Itu kalau mau mencoba silahkan. Ini intinya putarnya harus cepat atau kencang. Kalau hanya berputar pelan-pelan ya tetap ada warnanya. Seperti itu. Selanjutnya kalau tadi kerajaan Tarumanegara, ini masuk ke kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit terletak di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Itu ada namanya situs Trowulan di Mojokerto sini. Kerajaan Majapahit mengalami masa kejayaan pada saat pemerintahan Raja Hayam Wuruk didampingi oleh Patih Gajah Mada. Wilayah kerajaan Majapahit meliputi hampir seluruh wilayah Nusantara sekarang, ditambah Tumasik yang sekarang Singapura dan Semenanjung Melayu. Ini gambarnya. Jadi wilayah kerajaan Majapahit itu tentunya lebih besar dari Indonesia yang sekarang. Ini Indonesia sekarang ini pusatnya ada di Mojokerto, Jawa Timur sini. Nah ini Semenanjung Melayu ini juga termasuk daerah kekuasaan Majapahit, termasuk Singapura, Malaysia, Filipina, Brunei ini juga termasuk. Pada masa kejayaan Majapahit tidak terlepas dari peran Patih Gajah Mada. Pada tahun 1336 Masehi, berarti kalau dari sekarang tentunya sudah 700 tahun yang lalu, sekitar 700 tahun yang lalu, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, yaitu janji bahwa ia tidak akan makan buah palapa jika belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Jadi Gajah Mada ini dikenal dengan Sumpah Palapanya. Dia berjanji bahwa tidak akan makan buah palapa atau bersenang-senang sebelum mempersatukan Nusantara. Selanjutnya Pangeran Diponegoro, tentunya sudah tidak asing dengan kata Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta 11 November 1785 Masehi atau sekitar 215 atau 225 tahun yang lalu. Pangeran Diponegoro terkenal karena memimpin Perang Diponegoro atau biasa dikenal Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Perang Diponegoro berawal dari pihak Belanda memasang patok tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Sikap Diponegoro yang menentang Belanda secara terbuka mendapat simpati dan dukungan rakyat. Perjuangan-perjuangan Pangeran Diponegoro yang pertama melindungi rakyatnya, yang kedua memasang tiang pancang, yang ketiga membuat jalan menuju Magelang, yang keempat melawan Belanda dibantu pejuang dan para ulama. Sikap kepahlawanan yang patut kita tiru dari Pangeran Diponegoro yaitu rela berkorban. Namanya pahlawan itu rela berkorban demi kemerdekaan bangsa dan negara. Dan saat ini sudah merdeka, kita harus mengisi kemerdekaan dengan belajar giat dan belajar yang rajin. Itu nasionalisme, patriotisme, tanggung jawab, cinta tanah air. Ini contoh gambar Pangeran Diponegoro. Ini biasanya identik dengan naik kuda kalau Pangeran Diponegoro. Ini jadi sekarang tidak perang, tidak. Ini terkenalnya Perang Diponegoro ini merupakan perang yang korbannya sangat banyak. Jadi kita hanya mengisi kemerdekaan saja, tentunya kita harus belajar yang rajin supaya bisa membanggakan atau mengharumkan nama bangsa Indonesia. Terima kasih penjelasan kali ini pada tema 5 subtema 1, semoga bisa dipahami. Jika masih belum paham, video ini bisa di-download untuk ditonton kembali. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.